Ayo, Okay, go. panggil deui brother di Gila. obrolan kios Berdarah. Ini jerawat pecah, kekoet. Aduh. Panggil deui, Ketemu bro. lagi kita di Obrolan obrolan kios. Walaupun obrolan kios, kadang kita kemana-mana obrolannya, tapi Iya. kadang juga kita berbobot. Ya oke, namanya juga obrolan kios ya. Yang nggak sih? menang, ya betul-betul. Tapi BTW aing mau ngomongin cuaca nih kayak kemarin mana ini episode 3 Iya. Ya sih? Panas, Bro. Bandung panas. Panas, udah berapa hari ini nggak benar-benar nggak ada hujan. Iya. Ya kan? Dan aing rasanya tuh kayak ngelekep. Ngelekep, Bang, bang ngelekep bahasa Sun Indonesia tuh gerah Nauncik. gitu loh, gerah. Gerah, Gerah. tapi Cepel gitu. Cepel. Lengket. Jadi tool itu lengket, terus apalagi kalau mau tidur balik jam 12, balik jam 11 gitu. Itu nggak bisa tidur kalau benar-benar kita nggak nyentuh air. Oh gitu. gitu, iya. Karena lengket nggak bisa tidur ya udah bete juga bijak gitu. banget mana ya. Hah? Bijak banget ya. Ya bijak. Ya, So seperti itu. gimana nih? Kita mau ngobrolin apa atau gimana nih? Kita mau ngobrolin masalah gua lagi mumet. Mau di mana kerjaan? Mumet terus. Ya adalah Selalu problem-problem. deh, men. Ya mumet tuh banyak lah. Hmm. Bisa dari pekerjaan, mungkin bisa dari keluarga. Ada problem gitu ya. Iyalah. Atau mungkin pribadi dari aing sendiri yang mungkin bisa belum nge-handle nih. Iyalah, intinya mah kan Masalah-masalahnya sebenarnya ini. semua orang punya masalah ya nggak sih? Semua orang Iya. punya masalah, cuman semua orang punya ada takarannya masing-masing gitu. So ini episode spesial ya buat Aing nih. Oh iya, makanya pas begitu datang ke sini, wow, bentar dulu nih. Ada yang beda. Ada yang beda, karena kalau misalnya kita on cam, kita nggak akan pernah ada briefing. Iya. Ya kan? Ya udah, jalan Jalan aja aja. kayak obrolan kios apa adanya, datang kongko, sharing ya udah pulang. Iya, betul. Ya So kan? ini episode spesial banget buat Aing, kayak ini Aing bawa seseorang di sini nih. Iya, kan? iya. Kemarin soalnya di episode terakhir itu ngejelasin Romeo and Juliet. Ayo. Gila. Itu lebay sih, Bre. Itu lebay Romeo and Juliet. Nggak Harusnya apa-apa. apa? Hah? Harusnya apa? Papa mami ya. Enggak. Maksudnya gini, Romeo and Juliet itu mungkin di pasangan seseorang gitu Iya. ya. Tapi orang lain yang nilai kan belum tentu. Betul. Tapi kan kita yang ngejalani ya. Iya. Isi deh. Ya kan? So ini ya Aing balik lagi, Aing bilang ini episode spesial banget buat Aing karena Aing bawa seseorang yang berarti banget buat Aing. Ya. Di episode yang kemarin, Piu, dia sempat bahas bahwa Romeo and Juliet. Ya kan? Tapi si Julietnya nggak dibawa. Iya. Ada di belakang. Ada di belakang. Ada di belakang, Tapi nggak nggak on on cam. Iya. Ternyata sekarang yang jadi narasumbernya adalah Julietnya ini, coy. Emang mana udah kenal? Kenal tapi kita emang belum deket lah gitu. Karena kan kalau misalnya Aing dulu main ke rumah Fajar gitu ya, main ke rumah teteh ini gitu ya. Ya kita di depan mungkin Iya. ngopi segala macam, kan ini ngurus Di dalam, anak atau iya, segala iya. macam. Yes. Gitu. So men, Aing kayaknya punya something yang spesial buat hari ini nih, men. Jadi Apa kayak tuh apa? something deep gitu loh. Iya ya. Pengen ngobrolin tentang toxic. Oh. Toxic dalam hubungan. Wow. Ngeri nggak tuh? So, ini kan Aing udah bersama dengan Juliet nih. Juliet. Ya, ternyata dia punya something about toxic yang dia bisa share di sini. Ya kalau misalnya bisa di spill up ya nggak apa-apa. Ya kan kita sharing lah. Kan share. Gali juga sempat mention ya di podcast sebelumnya. Gitu. Iya emang Ada sharing aja sih, Iya, lebih iya, tepat iya. ke sharing aja. So, sebenarnya apa sih toxic gitu buat Bebe nih? toxic. Tunggu dulu, ini namanya siapa nih? Lu belum kenalan. Oh, lu belum kenalan ya? Julietnya belum dikenalin, tunggu dulu. Iya, udah Sabar kenalan, dong. Coba kenalan dulu. Kenalan dulu. Halo, nama aku Baes. Oke. Tapi panggilnya Bebe aja. Oke, Biar Close enak, friend. ya. Close friend Panggilnya ya. Bebe. Oke. Dulu satu SMA ya? Satu SMA. Satu kelas, sempet satu bangku ya, satu meja gitu bareng berdua gitu. Ya udahlah, something like that lah.
Saya bangga. Saya bangga. Bisa gitu. Ya gitulah. Tidak ada yang semanis cerita SMA lah. Nggak ada, men. Iya, karena kan kayak lagu judul kayak Kisah Kasih di Galau Manis. Oyo. Beda. Soalnya bisa wae kadinya, bener ya, halus wae. Udah balik lagi wae. Ngalor ngidul bro bahasannya. Orang Sunda. Oh, iya. Orang Iya, Sunda. orang Sunda. Ngalir ngidul. Nah, ya. Sanak sini dulu gitu. Oke, gimana? Aing pengen tahu nih, sebenarnya toksik itu apa sih? Iya, gimana Bebe? Toxic Dari menurut relationship. pandangan Bebe. Ya, Toxic relationship. toxic itu kan racun ya. Racun itu berarti sesuatu yang nggak sehat gitu. Jadi ya toxic relationship itu hubungan yang emang nggak sehat aja gitu. Dijalannya pun nggak nyaman gitu. Bener nggak? Benar. Ya kan? Sebenarnya kalau tujuan toksik itu pengertiannya ke situ, Betul. ya kan? Nah, terus nggak Aing tuh bingung ya, maksudnya kayak toksik itu tuh apa sih yang dilakukan sama orang atau dua hubungan ini jadinya toksik gitu? Apa sih toksik itu sebenarnya kayak apanya itu dalam arti mana ngapain gitu? Kayak awalnya tuh gimana Awalnya sih gimana gitu ya? gitu. Bisa. Kan Gimana? gitu Coba ya. spill up. Ya, Pio. Sebenarnya ya balik lagi lah, kalau yang namanya toxic semua cerita kan pasti beda ya. Awalnya pasti beda gitu. Cuman yang jelas sih yang namanya hubungan pasti nggak semua diawalin sama udah toxic gitu. Pasti kayak ada sunshine-nya dulu lah, yang namanya juga Iya. jalin hubungan kan, kayak sama-sama interest gitu. Ya awalnya interest, awalnya ya pelangi lah gitu, lama-lama kayak manis gitu ya. kan, Suka gitu. Iya gitu, tapi lama-lama kayak ada sedikit kesalahan, kamu jangan kayak gini dong gitu awalnya. Terus atau enggak, kamu jangan spend time sama si ini dong gitu. Kayak gini tuh gimana? Coba agak di spesifik. Macam-macam kan gitu. Misalkan kayak mungkin gampangnya kalau kita berkegiatan gitu, sebelum kamu berkegiatan sama aku dulu deh gitu. Lama-lama nanti dulu deh kesananya gitu. Terus Ngekang nggak sih? udah mau jam segini kayak daripada kesana udahlah sama aku aja gitu. Atau kalau misalkan kita mau ketemu temen gitu, sekarang sama aku dulu deh, sama temennya nanti gitu. Itu bukan lebih ngekang, Itu nggak bro? ngebunuh waktu pribadinya dia. Yes, waktu di sempat dibilangin di podcast selanjutnya, saya sebelumnya kan gitu. Ngebunuh waktu itu. Iya, tapi awalnya tuh kayak nggak sarkas, maksudnya nggak yang kamu nggak boleh gitu, nggak gitu. Jadi awalnya nggak paham juga kalau itu tuh ya, kalau misalkan udah tahu kayak baru dekat langsung nggak boleh ini nggak boleh itu, kan kita langsung red flag. nggak dong Ya kan? ya bentar Ya, gitu ya, kan. ya, Bentar suka dulu, banget kalau kan. kayak sekarang kan pranikah nih, sebelum nikah. Iya. Ayo, notaris, apa lawyer. Iya. Mungkin dengan caranya aja yang ini lebih halus gitu, Lebih bukan halus ke awalnya. lebih to the point, jadi kayak manipulatif gitu kan. Iya betul. Manipulatif. Jadi I see. mungkin ya I itu. ngerti itu. Jadi toxic itu mungkin bukan ke karakter, jadi kayak bukan ke gender juga gitu. Ya itu gimana how relationship-nya awalnya dibentuk aja gitu. Jadi ya itu awalnya jangan ini dong, itu orang lama-lama jangan ini nggak boleh sampai akhirnya yang ngekang gitu. Terus kenapa sih bisa dikekang? Ya mungkin awalnya kayak ada awalnya pengen bareng, lama-lama kayak ada rasa takut gitu. Kayak hubungannya tuh dilandasi rasa takut apa sih, kayak mungkin karena saking sukanya jadi takut kehilangan. Udah gitu kalau takut kehilangan kan jadi trust issue. Iya, benar. Kayak dia mau ngapain? Aduh gitu. Misalnya dia mau jalan sama temannya karena daripada dia ribut sama pasangannya, ujung-ujungnya dia bohong. Iya, Bisa jadi, men. Itu masuknya toksik loh, ya nggak sih? Iya, bisa jadi awal mulanya mungkin dari situ. Makanya Aing nggak pernah suka kayak cewek itu ngelarang Aing berhubungan sama teman-teman ya. Aing bilang kan waktu dia suka red flag itu menurut Aing ya something yang mungkin nantinya akan toksik. Iya betul. Iya nggak sih? Iya nggak sih? betul, Setuju nggak sih? betul. Iya. So jadi sebenarnya kalau masuk ke hubungan toksik itu tanpa disadari sebenarnya. Iya, kalau di aku pribadi ya, kadang tuh ya itu tanpa disadari. Awalnya baik-baik aja, lama-lama dia minta sebenarnya beda-beda kan setiap pasangan gitu. Iya. Jelas. Ada yang kayak nurut-nurut aja, yang ini kang, yang ini nurut-nurut aja, jadinya ya udah terjebak di situ gitu. Ada yang memang dua-duanya sama-sama kuat gitu. Ketika dia A ngelakuin A, kamu nggak boleh nih ngelakuin B, ya udah kamu juga nggak boleh ngelakuin ini, terus gitu sampai Iya, jadi udah pengen ngerasa adil. Iya, pengen ngerasa adil tapi itu kayak revenge gitu ya, men? Iya. Soalnya ini Aing awam nih di sini kan, Aing I never been through that gitu ya, nggak pernah nih Aing kayak
dalam hubungan toksik gitu. Kayaknya dengar-dengar Bro Gali juga dulu toksik nih kayaknya. Toksik. Iya. Gimana tuh? Pasti kan beda Toxic. ceritanya. Toksik. Tapi semua juga ada perubahan. Oke, oke. Jadi kita gimana caranya mawas diri. Bijak. Bro Apil mau sendiri. Mawas diri. Oh, neta mau sendiri artinya apa? Ya kayak misalnya gini. Kita pacaran pada saat SMA. Hmm. Ya. Terus pada saat lanjut ke jenjang perkuliahan. Itu biasanya umur-umuran Ada kayak dewasa. 20, 21 mungkin dia bahkan belum berpikir bahwa toksik itu apa. Oh, iya, iya. Jadi nggak tahu malah ya. Nggak tahu malah toksik itu apa. Cuman yang mereka jalanin adalah gua nyaman sama pasangan gua, dia ngasih effort ke gua banyak, misal kayak misalnya kebutuhan make up dia dicukupi Cover gitu ya. Tapi ternyata lama-kelamaan karena mereka semakin erat nih dalam hubungan, Iya. itu biasanya bakal timbul toksik. Oke. Bakal timbul toksik yang kayak misalnya balik lagi nih, ngekang, mau main kemana Dilarang. dilarang. Nah itu gitu. tadi kalau kalau menurut Gali itu kenapa tuh bisa tiba-tiba muncul toksik? Kalau yang pernah aku rasain kan itu karena mungkin ada rasa takut tadi gitu ya, kayak gimana? Kalau menurut Gali gimana? Yang ngelandasin kenapa sih dari asalnya baik-baik aja kan bisa jadi tiba-tiba yang benar-benar saling support tiba-tiba ada di satu titik sama-sama toksik nih gitu. Sebenarnya awalnya toksik menurut aku ya, lebih ke gimana ya? Ini orang udah cintanya besar. Iya. Iya. Terus Kalau bahasa Sundanya bogoh gede lah ya. bogo pisan. Bogoh pisan gitu ya, bogoh pisan. Sampai lama-lama dia gelap, Iya. terbutakan oleh cinta ya. Iya. Terus nanti ujungnya pada saat misalnya si pasangan ini minta izin ke sana, minta izin ke sini, mau main sama temennya, udah dong kamu jangan terlalu banyak main sama temen, sedangkan aku tuh juga pengen ditemenin gitu. Iya. Jadi berpikirnya kayak gimana ya? Prioritas lu tuh gua apa lu? Oh, iya. Jadi Sampai iya. ada tahapan di situ. Oh, jadi muncul masuk ke zona itu, area itu gitu. Pas mana ya prioritasnya siapa sih sekarang gitu? Ya. Aing atau teman mana gitu ya? Iya. Sedangkan bisa disebut sebenarnya itu harus balance kan. Tuh. Ya ke pasangan kita tetap harus ada waktu, ke teman kita tetap harus ada waktu, apalagi kita ke keluarga. Oke, ya jelas. Ya Keluar. kan bilang juga kan lo zaman red flag tuh. Ya, Iya itu nggak sempat sih? kebahas kesinggung Iya, juga. maksudnya Iya. kayak, makanya kalau misalnya udah ngelarang aing berhubungan dengan teman yang aing tahu, aing kenal gitu ya, nanti kan tidak menutup kemungkinan dia akan melarang juga waktu aing bersama keluarga gitu-gitu. Otomatis intinya adalah dia akan minta siapa sih yang Lebih. diprioritasin gitu kan? Nah, Iya nggak sih? itu balik lagi. Lu mau prioritasin gua apa teman-teman lu gitu. I see. Itu udah mulai toksik sebenarnya. Oke. Jadi si laki-laki ini atau si perempuan ini dia bakal berpikir gini. Karena gua sayang sama lu, ya udah deh, gua lebih baik ninggalin teman. Iya. Padahal sebenarnya kan teman itu sumber dari segalanya. Iya. Cari rezeki support juga, iya. gitu kan. Everything lah, mana bisa dapetin apapun dari Apapun teman. dari Iya. itu. Iya. Gila, melanglang buana nih, bukan langlang buana kampus. Itu bisa enggak dong. banget dia. Nggak banget ya? Nggak banget ya? Enggak. Oke, nanti kita sulap jadi Pak Tarno. Enggak. Sini kita cuma bercanda. Ya, jokes saja. Jokes aja lah, biar nggak terlalu boring. So, jadi pada dasarnya itu tahap maneh masuk ke hubungan toksik tanpa disadari sebenarnya pada awalnya ya. Tanpa disadari. Dan minta prioritas mana yang siapa sih yang lebih diprioritasin Ya. kayak gitu ya. Balik lagi ke egois ada loh maksudnya. Oh, gitu. Iya. Ke egois juga ada, itu bisa jadi toksik. Jadi, aing tuh keponya gini loh, men. Maksudnya dalam satu hubungan ya, sebenarnya better mana sih? Cowoknya yang toksik atau ceweknya yang toksik? Maksud aing pertanyaan better itu mana yang lebih buruk? Sorry, mana yang lebih buruk? Enggak. Enggak. Nggak bisa diituin sama gender gitu ya Iya, maksudnya. aku bakal jawab toksik lebih berat yang mana ya? Maksudnya cewek apa cowok gitu ya? Ceweknya yang toksik atau cowoknya yang toksik gitu? Mana yang lebih berat itu? Yang lebih berat kan? Sebenarnya kalau udah ada percikan dari si cowoknya, otomatis si cewek bakal ngikutin toksik ini. Oh, jadi bareng aja gitu? Bareng, berkembangnya bareng.
Misal ya, si cewek izin ke si cowoknya. Si cowoknya nggak percaya karena mungkin udah pernah ada kepercayaan yang dia sia-siakan gitu. Otomatis ini ada timbul rasa ketidakpercayaan atau bisa disebut toksik gitu ya. Nanti pada saat si ceweknya minta izin cabut, dia ada cemburu. Dia ada cemburu. Akhirnya udah gitu dia bakal berkata bahwa kamu yakin ngopi sama teman-teman kamu cewek, bukan ngopi berdua sama cowok. Di situ udah ada tembakan bahwa pikiran tuh kayak udah kemana-mana ya larinya. Kemana-mana. Ya kan? Curiga. Lebih ke curiga. Nanti ada balikan lagi nih. Si ceweknya bilang, lah lu juga curiga kalau misalnya gue berangkat. Iya. Ya udah, akhirnya pada saat misal si cowoknya izin main ke bowling, biliar atau mungkin ngebar gitu ya. Ini bakal terjadi lagi nih. Kecemburuannya, konflik lagi. Jadi ujung-ujungnya nggak akan pernah habis, nggak akan pernah beres. Nanti si ceweknya berharap, si ceweknya bakal bilang, kamu bener sama teman-teman kamu. Minta maaf. Ya. Udah gitu, lagi misalnya di tempat biliar lagi sama teman-teman video call. Siapa aja sih? Ada nggak ceweknya? Itu aing punya temen yang kayak gitu, men. Damn. Ih, parah. Oke lah kalau misalnya mungkin kalau di lingkungan kayak lagi nongkrong gitu ya, oke lah minta video call lagi sama siapa aja ya. Itu kan ini teman-teman gua ya, teman-teman aing gitu kan. Tapi ada yang level sampai ke dunia kerja, men, kayak mana lagi meeting gitu. Meeting mana itu? Terus dia minta video call gitu. Ada ya? Ada. Duh, itu mah udah kayak wah aing cabut sih, enggak sih yang kayak gini. Ada. Gak, itu penasaran gini karena aing awam ya, I never been through I mention again gitu ya, maksudnya kayak kalau kita kasarin gimana sih? Maksudnya kayak ini posisinya ini kita berdua salah satunya adalah toxic misalnya antar ceweknya atau cowoknya gitu ya. Kan kita kesel ya, dikekang gitu kan bahasanya. Dikekang gitu kan. Terus kita responnya karena itu terlalu berulang-ulang terus-menerus. Kita kasarin gitu. Kasarin itu dalam arti fight back lah ya. Fight back gitu kayak kenapa sih lu ngelarang aja gitu? Kenapa sih mana aing lagi kerja kok mana enggak percaya gitu-gitu? Itu gimana sih? Maksudnya? Sebenarnya balik lagi yang itu kan sebenarnya red flag juga kan masuknya kan. Kalau misalnya udah kayak gitu, enggak nih, kita kayaknya red flag nih gitu. Tapi sebenarnya itu bisa balik lagi ke yellow flag, bahas yang topik episode 2. Karena kalau misalnya posisinya kayak gitu terus di tanggulangi ya. Tanggulangi. Sebenarnya bisa aja ditanggulangi. Cuman apa ya? Kalau pengalaman aku sih kalau udah toxic tuh ya. Jadi Bebe pernah ditoksik? Enggak juga. Nggak apa-apa. Ini kita santai aja. Jangan ada. Ya. Jangan sampai. Before you. Jangan sampai pulang dari sini jadi ada perdebatan. Tidak ada. Never. Jangan. He knows. Ini tahu sejarahnya. Aing tahu sejarahnya, men. Aing tahu. He's the hero. Guys. Dia yang menyaksikan. Batman, Superman. Super ngap. Iya. Jadi kalau misalkan udah di toxic relationship yang apalagi itu lama gitu ya. Udah jalan bertahun-tahun gitu. Tuh udah nggak ada tuh kayak red flag apa segala macam yellow flag tuh karena ya udah ada di relationship itu, ya udah dijalanin gitu. Kadang juga susah keluarnya gitu. Jadi ketika oke, misalkan kita ya udah terima deh dia giniin karena mungkin masih shock gitu. Kayak kok bisa sih suatu hubungan tuh sampai kayak gini ya gitu. Jadi kayak bingung gimana mau marah tuh takut karena memang ya itu awalnya yang sempat Gali sebutin di podcast sebelumnya. Awalnya tuh abuse di kata-kata dulu, kasar gitu lama-lama. Takut kalau kok marahnya sampai kayak gini gitu. Takut jadi kebawa sampai nanti nikah. Atau ke depannya gimana? Enggak jauh lah waktu itu. Cuma maksudnya takut. Jadi kalau aku ngelakuin sesuatu tuh takut dia marah lagi gitu. Akhirnya yaudah iya deh gitu. Iya gitu. Terus janji yang akan kayak gini lagi, janji ya. Terus kita ya udah janji gitu. Terus kan nggak tahu si janji itu tuh besarnya sampai mana gitu. So jadi awalnya tuh mulainya dari janji itu. Iya, jadi awalnya kayak jangan kayak gini misalkan. Ya udah, terus tiba-tiba orangnya
dianya misalnya marah gitu, marahnya tuh yang menakutkan gitu, yang bikin kitanya takut, jadi ya udah gitu sampai kaget kok bisa orang semarah ini gitu. Oh ya udah iya gitu. Ketika kayak misalkan kayak nggak boleh main sama teman A gitu misalkan ya. Oh oke, kamu nggak boleh main sama teman kamu ya. Oh ya udah gitu. Bukan berarti aku nggak boleh main sama teman B atau teman C atau teman D dong gitu. Tapi asumsinya dia ketika aku ngomong nggak boleh main sama teman, ya berarti nggak boleh main sama semua teman gitu. Lah kan aku nggak tahu maksudnya gitu. Terus jadi kayak kan kamu udah janji kemarin kayak gini-gini, terus kan terus ya asumsi aku janjinya nggak kayak gitu, tapi nggak bisa ngomong karena ya juga sih bener, maksudnya dia bilangnya jangan main sama teman kamu. Dia nggak specifically ngomong jangan main sama teman kamu yang A ya gitu. Kalau di hukum mah ya itu legal karena dia nggak specifically bilang A gitu. Ya. Tapi kamu jadi pembenaran diri ya kan? Jadi pembenaran diri. Jadi kayak mix berasa up gitu. Iya kayak oh iya sih benar juga gitu, tapi main trik bro. Iya main trik. Iya jadi gimana ya, iya sih benar, tapi ya udah gitu marah, jadi cuma bisa bilang iya gitu sampai ya udah selalu kayak gitu, akhirnya takut dimarahi takut, jadi iya aja sampai di titik ya udah nih, tahu sendiri kan pengen fight back. Ketika pengen fight back ya yang terjadi adalah fisik pada akhirnya, maksudnya bukan yang gitu-gituan gitu ya, cuman kayak ya ada tarik-tarikan kali ya. Iya kayak sampai marah di depan orang-orang. Ya itu udah nggak etis. Marah depan umum itu udah nggak etis. Marah depan orang-orang terus kayak tarik-tarikan gitu, itu kan udah nggak, ya itu jadinya ke situ. Jadi ini nggak bisa nih diomongin baik-baik, nggak bisa dikasarin, nggak bisa, ya udah kayak udah terjebak. Ya sebenarnya gitu. Kalau misalnya udah masuk bisa, kalau nggak diobatin ya, terus aja ya, dalam aja gitu ya. Tenggelam aja. Sebenarnya bukan diobatin, pada saat kita ngejalanin hubungan udah ada koneksi untuk ke arah toksik. Betul. Itu tuh sebenarnya udah nggak ada obat. Karena tetap itu tuh egonya masing-masing. Oh, jadi makin gede aja, berkembang makin aja gede, gitu ya. makin meledak, bom waktu. Bom waktu. Jadi yang paling benar pada saat kita udah ngejalanin ngerasanya ini toksik, yang paling benar adalah surrender. White flag. White flag, give up, brother. Surrender, Piu. Karena Aing pernah ngejalanin itu sama mantan yang dulu. Kita bener-bener toksik, kayak toksiknya lucunya gini loh. Aku yang bawa mobil nih, Be. Kita berantem di jalan, cekcok yang nggak tahu berantemnya karena kasus apa gitu ya. Emang udah nggak sehat aja, racun gitu. Terus tiba-tiba sampai dulu tuh aku di umur ya mungkin umur 20, 21, 22 gitu ya, masih lagi labil lah ya. Cari jati diri dan lain sebagainya. Udah ketemu sekarang? Lumayan. Cari ke Gunung Kidul. Tapa mana bro? Apa? Terus itu tuh sampai aku pernah ngejalanin, kita berantem di jalan, mobilnya mobil aku, malah aku yang turun. Enggak. Karena Aing capek, Ang. Jadi capek. Iya. Udah nih, lu bawa mobil, gue turun, angkot penyelekan tuh, penyelekan Soekarno-Hatta, naik. Mobil aku waktu itu dibawa sama dia ke rumahnya. Oh cuek aja udah gitu, cabut aja karena memang udah perang aja itu mah. Udah perang. Daripada panas sama panas jadi meledak. Kita gimana caranya harus jadi es. Dingin, pendingin. Cabut aja gitu ya. Iya, cabut aja. Nah, dari situ tetap kita ada perbaikan lagi, kita rujuk lagi. Naik turun. Tapi itu nggak akan bertahan lama. Itu nggak akan bertahan lama apabila kalau udah menjurus ke toksik gitu. Jadi akurnya paling 20%. Nanti ada kesalahan sedikit aja yang dia lakuin, itu kita bakal ungkapin. Itu yang teman Aing juga sharing sama Aing gitu ya. Jadi kayak kebaikan mana itu nggak berarti aja. Iya. Ketika mana, iya kan? 1000 kebaikan kalah dengan 1 kesalahan. Wow. Maaf ya, berat kan? Berat. Apalagi kalau misalnya posisi gitunya di atasnya bawa meja belajar gitu ya, maka itu lebih berat, Kebayang nggak jalan nih keluar mobil bawa batu bata gitu, Soekarno-Hatta ngeberhentiin angkot penyelekan gitu, Pio.
Berat itu kayak emang pada nguli ke mana ya? Dan tein jangan aing mah Oh, jangan laki buat- mah teuin view-nya receh banget tapi buat cewek kayaknya ketawa tapi cewek aja ketawa gitu. Kayaknya itu karisma mana di situ deh, Bre. Aura mana dapetin cewek tuh dia ngejokesnya enggak lucu buat cowok gitu kan. Ya, enggak, kalau ganteng disebut ganteng enggak, kasep enggak, cuman Bodoh. karismatik. Oh. Karismatik. Ariel Ada juga aura di dalamnya aura. gitu ya. Ariel juga udah tua, karismatiknya tinggi. Iya. Sampai anak-anak muda aja Ariel. Nah, itu. Gali gitu. Ah, itu. Kalau aku ya, itu cewek pada saat naik mobil aku itu semua pada nangis. Kenapa tuh? Begitu naik mobil, tampar. Turun nangis. Mau mana, Bre? Tapi balik lagi Gali berapa lama berarti di toxic relationship yang tadi yang nggak lama itu kan, nggak lama. 7 tahun. Nah, baru mau nanya, kan sebenarnya kadang kita udah aware ya, kok ini hubungan kayak gini gitu. Iya, kenapa Bre bertahan selama itu Dari gitu? Pertanyaannya kan. dari SMA sampai kuliah, karena pada saat itu zaman SMA kan ya itu balik lagi belum nemu jati diri. Kita yang dipikirin kita adalah gua nyaman sama lu, ayo kita jalanin, Oh, itu kita nyaman? perbaiki. Oh, Iya, niatnya mencoba. memperbaiki. Niatnya Tapi selalu ada komunikasi, memperbaiki. Tetap ada komunikasi. Mau memperbaiki gitu. Iya. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya kandas juga. Iya, betul. Ujung-ujungnya kandas juga. Balik lagi ke toksik lagi, Balik lagi ke berantem toksik lagi. Jadi selama 7 tahun itu kita dalam setahun pasti ada putus, berantem, debat, ujungnya balik lagi. Jadi Di tahun ke-7 aku berpikir bahwa kalau kayak gini terus sampai jenggot aing segini juga tetap. ngomongnya boga jenggot terus. Iya, udah tua kan jenggot panjang ini. iya. Tetap hal yang sama bakal dilakuin lagi yang sama. Orang nggak akan berubah Nggak akan berubah. dengan cepat lah ya. Tapi Jadi yang paling benar cabut. Tapi posisinya gini loh, kan mana di hubungan toksik ya. Hmm. Teman-teman mana kemana? Mana kan pasti minta saran dong, Iya, teman-teman benar. mana gitu. Terus Udah. ya terus Temen aing waktu itu si Aung bilang, Li sebenarnya hubungan mana udah toksik. Kayaknya emang udah nggak bisa dilanjutin. Kalaupun dilanjutin ya itu konsekuensinya awet rajet. oh ya, Betul, aing tuh awet, naon betul. bahasa awet aja teh. Awet rajet, bahasa Indonesia awet rajet itu apa ya? Lanjut terus ya kan, langgeng tapi tidak Langgeng bahagia tapi- atau ya. Iya. Langgeng tapi ngebatin, Ngebatin, gitu kan. maksain. Terlalu memaksain karena mungkin cinta, Iya. faktor keluarganya udah saling support, Ah, gitu. iya, itu. Terus Berat lanjut, juga, gitu. Terus ketika mana dikasih masukan kayak gitu, mana gimana? Pada saat itu terbutakan oleh cinta. Bucin. Bucin. Bener sih, Tapi bucin teh bener sih. critical zone, men. Jadi Iya, mana bisa susah. gitu. Nah, jadi pelajarannya yang aing ambil dari kasus itu, gimana caranya biar kita nggak bucin, kita jangan ngasih kasih sayang sepenuhnya untuk pasangan kita. Jadi kita tetap bakal ngasih sayang sama hubungan kita gitu ya. Tapi jangan ngelebihi kasih sayang untuk diri sendiri. Oh, Betul, love yourself. betul. Iya. Wah. Love yourself more. Itu. Katanya. Beratnya. Itu udah benar-benar paling benar dan yang aing jalanin emang kayaknya harus kayak gitu. Iya, kalau kita nggak cinta sama diri sendiri, nggak menghargai diri sendiri, gimana orang lain mau menghargai kita kan? Iya, Iya. betul. Betul. Itu sih. Oh, jadi sebenarnya mana cabut. Di Cabut tahun ya? ke-7 itu. Terus Cabut. cara cabutnya gimana, men? Susah. Ah, ya itu aing Susah tahu. banget. Susah Pengen tahu. banget. Kan ini kita tadi udah bahasin toksik itu apa ya kan, terus gimana caranya dia bisa masuk ke toksik tanpa disadari kan, sebenarnya itu tuh kayak biang Iya. penyakit kecil itu yang lama-lama berkembang jadi besar ya kan. Yes, betul. Terus aing sih ngambil kesimpulannya ketika mana di hubungan toksik, mana kayak feeling alone gak sih? Bener. Iya gak sih? Kayak mana ditinggalin sama teman-teman mana? Sekarang gini aing res. Ya kayak aing posisinya teman mana misalnya waktu itu ngasih saran gitu ya. Sekarang aing juga ngasih saran ke teman-teman aing juga gitu. Kayak apa yang aing saranin nggak berlaku Nggak gitu. dilakuin Di gitu. depan iya aja kan. Iya. Tapi kok tetap dijalanin gitu. Pada akhirnya aing mana yang mau? Capek.
capek. Pada saat dia curhat masalah itu lagi, ya kita capek juga. Kemarin curhat, sekarang ngejalanin. Iya, Iya, pasti. men. Kaset rusak diputar di radio lama, bro. Iya, benar. Aduh. Pusing gitu. Jadi Pusing. akhirnya capek sendiri gitu. Nah, Maksudnya jadi biasanya itu, sorry motong. Hmm? Banyak yang nanya kan, maksudnya yang ada di posisi yang nggak pernah toxic relationship Iya. pasti nanya, kenapa sih nggak cabut aja gitu? ya Kenapa cabut sih aja pegat, bro. masih di Pegat. situ Nah, aja gitu pegat kan gitu loh. pertanyaannya. Pegat aja. Kan simpel Iya. gitu loh. Tapi kan balik lagi. Misal, Hah? kita yang ngejalanin sama cewek ini, Iya. ya. Orang lain bisa bilang bahwa hubungan lu tuh sebenarnya toksik. Iya, Kalau gua jadi elu, gua udah cabut. Iya. betul. Oke. Itu mereka bisa bilang kayak gitu. Karena 90%-nya dia logika yang jalan. Betul. Tapi orang yang ngejalanin oke. hubungan seperti itu, walaupun Kebalikannya. toksik, logikanya cuma dipakai 30-40%. Benar. Sisanya perasaan hati. Berat banget. Tapi kan mana ditoksikin, brother. Ya itu. Misal gini nih. Fajar sama Bebe toksik, Ah, ya. Hmm. Terus aku mandang Bebe sama Fajar hmm. bahwa ini kayaknya toksik deh. Terus akhirnya Aing bilang, Jar, hubungan mana itu sebenarnya toksik, Jar. Fajar masih bisa ngelak, bilang bahwa ya Aing nyaman-nyaman aja ngejalanin sama Bebe. Ignorance, man. Jadi itu udah nolak aja ya. Nolak. Nah, karena apa bisa bicara kayak gitu? Aing berpikirnya, kalau misalnya Bebe sama Fajar toksik, kan Aing mikirnya logika. Iya, karena Ini tidak mikirin Iya. hati ke hati. Betul Hati ke hati, sekali. Pi. Hati ke hati, Pi. Iya, Hati-hati. makanya nggak tutupi gitu kan. Itu Hati ke tuh, hati tuh Pi. Hati ke hati tuh hati-hati. loh. Danger, cowok. Oh iya. Tapi aku beda sih. Maksudnya aku bukan yang Ya, ignorance Bebe gimana? Iya, sebenarnya. Bebe gimana? Kalau aku dulu ngerasanya tadi awalnya kan ya biasa manis-manis sudah gitu ngerasa kayak dikekang lagi tadi. Maksudnya kalau di aku sendiri yang paling faktor utamanya awalnya adalah ngekang dulu gitu. Oke. Jadi kayak berasa kita diisolasi dulu nih. Kayak kamu cuma bisa spend time sama aku, terus kamu ninggalin teman-teman kamu. Jadi ketika kita ada masalah teh ngerasa diisolasi gitu kayak Iya. harus cerita sama siapa sih. Terus ketika teman-teman ngeliat juga kayak gue nggak suka sih sama pacar kamu misalkan. Udah gitu aku juga jadi nggak suka sama kamu karena ketika aku bareng sama kamu tuh dia pasti ada gitu. Iya, Aku nggak mau deh iya. gitu. Terus aku udah lihat hubungan kalian tuh toksik tapi kalian masih di situ-situ aja. Jadi kan malas juga gitu. Jadi nah itu tuh awalnya kenapa sih bisa gitu karena ya diisolasi dulu kitanya gitu kayak kamu nggak boleh nih main sama ini, nggak boleh sama ini. Jadi cuma bisa spend time tuh literally sama dia gitu. Jadi Iya, kita ngerasanya itu lagi gitu. sendiri gitu. Ini gue kalau harus cerita ke siapa gitu, mau kemana. Terus ketika oke, let's say kita pisah nih gitu. Terus teman-teman yang lain masih mau nerima nggak sih gitu ada Iya, Makanya ada perasaan kayak balikan lagi ya nggak sih? Iya, dan udah Ya, gitu makanya balikan lagi. Misal gini, teman udah capek dengar cerita Iya. kamu nih, Beb. Cabut Iya, dong, cabut cabut. kan. Cabut dong. Udah dong, cabut nggak mau dong. nggak mau Terus nolongin akhirnya ya. Aing nggak mau nolongin lagi kan? Ya. Iya nggak sih? Terus dia ngerasa ditinggalin. Ya, ujung-ujungnya comeback, balik lagi. Iya. Pisan. Terus ketika Toxic itu sebenarnya Berat. luas. luas banget. Atau ketika kita ngerasa udah nggak bisa nih ditinggalin nih. Terus sometimes ketika kita minta udah deh nggak bisa kayak gini gitu, akhirnya fight back gitu misalkan kayaknya ini udah nggak sehat, datanglah ngemis begging. Oh, manis. Iya, Manis. Kayak Manis. play mind trick gitu loh, kayak Ya. masuk ke psikologi. Enggak kok, aku nggak kayak gitu. Enggak kok, aku mau berubah gitu. Enggak kok, itu cuman kayak emosi saat lah gitu. Terus ya udah kita believe lah, luluh lagi lah. Ya udah, atau kalau misalkan nggak kayak gitu, kayak misalkan nggak manis-manisan gitu. Ya udah, kalau misalkan masih nggak mempan nih, ya udah ngancem gitu kayak ya udah aku mau ini gitu, ngancem sesuatu yang bikin kita tuh takut gitu. Takut dan ujung-ujungnya sebenarnya balik lagi jadi ke kayaknya ini pasangan gue semakin ilfeel deh. Iya. Ya kan? Sebenarnya ada loh ke pemikiran ke Ada situ. ilfeel sebenarnya. Ada ilfeel sebenarnya karena misal ngancemnya gini ya. Kamu tuh udah dibiayain sama aku, misal ada orang pasangan yang pacarannya udah berani ngeluarin duit gitu ya. Kamu tuh udah dibiayain sama aku, kebutuhan kamu tuh semua udah terpenuhi. Iya. Gitu kan. Terus nanti si ceweknya ngerasa nggak enak. Iya.
ya juga ya, dia kan baik. Kalau dari sisi positifnya, dia juga banyak sisi positifnya gitu. Emang sih negatifnya dia terlalu ngekang, terlalu ngelarang aku main sama ini sama itu. Jadi excuse ya, jadi jadi justifikasi gitu. Justifikasi ya. Jadi ketika balikan disebutin yang manis, akhirnya satu kesalahan dihapuskan dengan 1000 kebaikan. Tapi begitu jalan pacaran, ya kan 1000 kebaikan, hancur sama satu kesalahan. Itu. Bro. Tapi interesting Complicated. Iya, ngeri banget. Cewek sama cowok beda deh kayaknya. Kalau kasusnya dia aku nggak kayak gitu, tapi itu menarik sih, Lih. Maksudnya itu kan dari pandangan laki-laki ya, yang ada di hubungan toksik. Kalau dia aku nggak kayak gitu. Dia aku tuh kayak lebih ke nanti ngancem mau, let's say nyakitin diri sendiri lah. Nanti mau kayak yang ngancem-ngancem gitu. Iya, jatuhnya jadi kayak aku yang bersalah gitu. Nah, itu. Iya, jadi betul banget. Jadi kayak ngerasanya aduh, mungkin kalau orang awam, maksudnya aku juga kayak udah di titik ini mikir kayaknya dulu juga nggak mungkin dia yang ngakuin kayak gitu. Itu tapi pada saat itu at that time tuh aku mikirnya ini kayaknya bisa jadi juga gitu, bisa jadi, dan kalau ada apa-apa karena aku iya, gitu. jadi khawatir dan emang psikologinya tuh kayak udah ada di kotak yang nggak sehat lah gitu. Jadi adanya di situ, mau keluar tuh nggak bisa. Jadi ketika dimasukin kayak gitu, ya udah, iya aja, oh iya deh gitu, macam-macam, oh iya, udah gitu manis lagi, terus nanti makin gitu lagi, terus aja cycle-nya tuh mainin perasaan gitu, ya, jadi kayak bikin Mane merasa bersalah. Ya, reka adegannya kayak gini. Bebe pacaran sama Fajar, oke, zaman mungkin sebelum nikah gitu ya. Terus ada masalah nih, Bebe sama Fajar. Terus tiba-tiba Fajar kayak ngebut-ngebutan di jalan, ngeluapin emosinya. Terus misalnya amit-amitnya mungkin pada saat itu pernah kejadian celaka, ya kan? Nanti otomatis karena orang misalnya putus atau lagi berantem, itu hati kecilnya tetap masih ada rasa sayang. Rasa bersalah, iya. Akhirnya timbullah rasa bersalah. Oh iya, Fajar celaka, kebut-kebutan. Kayaknya gara-gara aku deh. Iya, bisa jadi juga kayak gitu, ya kayak gitu. Wow, man. Dalam banget ya. Dalam banget, tapi tunggu dulu. Ini kan apa? Romeo and Juliet. Oke. Untung bukan Cinderella sama Princess Charming. Dengerin dulu. Si cantik dan si buruk lupa, bro. Romeo and Juliet. Pada saat di episode kemarin, itu kita bahas tentang positifnya hubungan kalian. Yang tadinya pacaran 8 ya? 8 tahun ya? Sekarang udah married di 3 tahunan. Berarti kurang lebih kalian menjalani hidup bareng-bareng itu kurang lebih udah di 11 tahun. Iya. Iya kan? Mana mau nanya apa? Korek jangan. Korek. Nggak, di sini tidak ada tapi apa menyudutkan lah. Udah hatam ya cerita kita, apa udah hatam. Ya, di sini kita tidak akan menyudutkan gitu ya. Cuman sharing aja. Nyudutin apa, ngorek tadi bilangnya. Dari sini ya. Beri aja. Beri. Jadi gini. Mana mau ngorek kayak apa? Yang balas besok. Kan episode 5. Nah, terus. Jadi kan kemarin ada bahasa bahwa kita itu Romeo and Juliet. Lebih ke hal positif. Oke. Tapi di jarak waktu yang 11 tahun ini, ya, Romeo and Juliet ini pasti pernah nggak sih ngalamin hal toksik? Jujur. Masalah pasti ada lah. Masalah jelas. Tapi kalau kita ngomongin toksik nggak, Beb? Enggak sih. Literally selama 8 tahun. Konflik tetap ada. Oh jelas. Pasti ada, masalah pasti ada, berantem pasti ada. Dua kepala jadi gitu. satu pasti ada konflik. Pasti ada. Tapi nggak kayak sesimpel gini. Nggak pernah ada keluar nada tinggi ya? Iya, nada tinggi dari dia tuh ke aku nggak pernah ada. Jadi nggak temperamen. Temperamen jelas. Temperamen banget. Jadi jangan salah guys, temperamen banget parah gitu. Cuman
nggak pernah ada kayak kata kasar. Ada tuh. Jadi Fajar tuh tipenya kayak kalau dulu tuh lebih ke bukan toksik sih, unhealthy-nya tuh dia kalau misalkan marah ngilang gitu. Diam aja. Jadi better ngilang aja gitu. Belum bisa ngontrol emosi aja kali. Iya gitu. Jadi daripada ngeluap-luap ke aku, udah aja ngilang gitu. Ya, dia gitu. Terus udah gitu datang biasa lagi gitu. Meskipun yang sekarang kita soft in relationship waktu kita udah nikah ya, maksudnya kita nggak gitu lagi, tapi waktu dulu pacaran tuh kalau balik lagi berarti masalah yang sebelum tuh udah nggak akan dibahas lagi. Clear. Gitu. Oke. Clear. Oke, sekarang sorry dipotong. Aku mau nanya lagi. Kan itu masuknya bukan ke toksik. Iya. Iya nggak? Iya. Tapi Fajar cabut nih pada saat ada masalah. Tapi dia meluapkannya adalah di luar. Misal dia bawa motor kayak anjing edan nih gitu ya. Terus amit-amit dia pernah nabrak senggolan di depan Hotel Bollywood ya apa ya? Diajak berantem dan ternyata yang diajak berantemnya itu adalah aparat. Aish. Nya eta aing bubuk sih. Iya kan? Iya kan? Itu karena apa? Itu mah beda, itu mah memang ya biasalah masalah di jalan men gitu kan. Tapi di situ setidaknya ada kasus yang bisa ngebawa perasaan itu tuh bahwa kayaknya aing lagi kesel sama cewek aing gitu. Kalau aing gini, Bre. Ya, mana bebas mau menyimpulkan apa ya. Cuma intinya gini. Kalau aing punya masalah sama cewek aing pada zaman itu ketika misalnya memang ini something yang bikin aing emosi gitu ya. Ya aing cabut, tapi aing cabutnya itu bukan yang gini, aing punya prinsip ketika aing punya satu masalah, jangan nambah masalah lagi. Jadi udah aja gitu. Jadi aing punya tembok gitu loh. Dalam artian di pikiran aing tuh kayak aing memang punya masalah sama cewek aing, tapi aing nggak bisa langsung face to face sama dia. Tuh aing bingung ngeluarinnya gimana gitu loh. Karena aing tuh yang aing takut mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Karena itu emosinya lagi tinggi ya kan. Makanya aing cabut tuh untuk healing gitu sebenarnya. Bukan untuk meluapkan emosinya di luar. Enggak. Aing enggak meluapkan diri di luar. Ada memang beberapa, cuman pada saat itu aing berpikirnya aing enggak mau nambah masalah gitu loh, men. Jadi kayaknya ketika aing punya masalah sama cewek aing mending diam, cabut dulu. Ya hang out sama Marane gitu. Bayangin kalau mau ketemu aing di kios aing enggak pernah aing ngomong galau, men. Iya. Tapi itu dulu. Kalau misalnya itu sekarang. Dulu aing itu dulu ya. Iya dulu, aing kan bahasnya dulu. Aing enggak pernah ngomong aing galau kalau lagi nongkrong di kios. Udah ya paling kita buka minum. Ya minum kopi ya kan kayak gitulah gitu. Tapi intinya adalah ya udah aing lebih prefer untuk keep masalah itu, tapi aing punya benteng gitu. Itu ya, batasan. Itu once ketika ya mungkin ketika aing pacaran. Aing jujur, sebelum aing pacaran sama dia, waktu pas zaman PDKT memang aing meluapkan itu di luar, betul gitu. Itu kejadian-kejadian yang aing tabrakan gitu kan, itu memang aing meluapkan jelas. Itu memang belum pacaran. Belum pacaran itu. Karena kita PDKT tuh setahun. PDKT setahun berarti 12 tahun ya. 12 tahun. PDKT-nya dari 2011. 12 PDKT tahun. setahun dulu, habis setahun baru jadian. Kalau gitu. mobil itu udah bisa 3 mobil. mobil. Cicilan udah. Kita 3 kali ganti plat nomor ya, 3 tahun deh. Iya, jadi intinya begini men, jadi pas aing PDKT sama dia tuh kayak itu yang sakit-sakitnya aing sakit banget gitu loh. Jadi ketika dia, ya aing deketin dia itu ketika dia putus, ya aing deketin lah ya kan, halal dong. Halal. Nah, pas aing lagi balik lagi, belum janur kuncing kuncing. Janur kuning melengkung. Janur kuning melengkung ya gas aja. Oh iya yellow flag-nya. Beda artinya teman. Ya intinya kayak maksudnya memang itu aing rasanya diomong-ambing pisan. Jadi hati aing tuh dibolak-balikin pisan men. Jadi kayak pas aing lagi senang gitu ya, tiba-tiba langsung dia balikan lagi atau dia lagi jalan lagi sama mantannya gitu kan. Sakit pisan itu. Nah, di situ memang aing itu udah enggak ada obatnya. Itu udah enggak ada obatnya, makanya aing cabut sendiri gitu. Pertanyaan laki-laki kalau udah kayak gitu. Ini cewek serius enggak sih? Terus gini men, aing kadang juga aku juga enggak apa-apa. Iya. Pertanyaan aku juga waktu dia ngedeketin aku. Oh iya. Serius nggak ini ngedeketinnya? Aing ngedeketin tau nggak dari kelas berapa sebenarnya? Kelas 1 SMA bro. Wow. Asli. Jadi pas Aing ngeliat di kantin ada di salah satu sekolah di Bandung ya. Aing ngeliat. Yang terkenal itu kan? Ya, di bawah batu. Iya. Oh ini cewek cantik banget. Spillnya tuh apa SMA 8 ya? Mau mana?
Ya jadi pas ya aing lihat ini cewek cantik banget ya kan, terus aing cari-cari nomornya, aing deketin gitu-gitu, aing sampai nulis itu, ngukir di meja itu, ngukir di meja nama dia gitu, terus dikirimin gitu. Dan nulis itu namanya zaman salah, men. SMP, SMA. Nulis namanya salah, dia itu kan BAEZ kan, harusnya aing nulisnya BAES gitu, terus aing kasih ke dia deket-deket. Ya ada gitu, ada sempet deket tiba-tiba yang ditikung kan. Ternyata dia udah lebih dulu nih pacaran sama lebih dulu deket lah gitu, akhirnya dia jadian lah gitu. Tapi ujungnya siapa yang menang? Aing nggak bilang aing menang sih sebenarnya, karena aing juga nggak tahu dia bahagia atau enggak ya kan. Aduh, sekali gitu. Iya, maksudnya ya aing sampai sekarang masih belajar bagaimana cara membahagiakan anak dan istri aing. Iya, itu pemikiran laki-laki, tapi kan pemikiran cewek dengan usaha kerja keras Fajar LDR demi masalah doku. Perjuangan seorang laki-laki untuk seorang istri, dia berani ngambil keputusan untuk keluar dari kotanya, ya LDR gitu ya. Itu sebenarnya laki-laki pun berat. Itu menurut pandangan aku ya, berat. Tapi di balik itu, laki-laki itu pingin ngasih yang terbaik untuk istri dan anaknya di rumah. Pak Bos, betul. Biasa aja ngerokoknya, so bijak banget lu. Enak sama Tapi boleh get back, maksudnya get back lagi ke yang tadi relationship aku sama Fajar dan get back ke yang toxic tadi. Iya. Kan kalau Gali bilang 7 tahun tuh keluar lama, 7 tahun hubungan keluarnya susah banget kan. Susah. Nah aku juga tuh 3 tahun keluarnya susah banget. Gimana sih bisa keluar gitu? Ya itu awalnya tadi yang sempat ketikung itu. Nah aku toksiknya di situ. 3 tahun tuh selama masa SMA. Nah di tahun kedua itu ya, di tahun ketiga aku lagi jalan gitu sama si orang toksik ini, datanglah dia gitu. Dia sebagai title yang si playboy anak anak player. Cowok player. Jangan sampai bahasa kasarnya keluar. Ngeteng. Thank you. Itu. Iyalah. Ya gitu. Terus gimana? Coba gimana caranya keluar? Iya, nyambung kan tadi kayak gimana sih caranya bisa keluar kalau aku. Nah, terus jalan tahun ketiga aku masih sama si orang toksik ini, tiba-tiba ada yang deketin nih orang deketin. Fajar Pramu. Nah iya, nggak apa-apa. Instagramnya apa sih? Fajar Pramu. Ya udah, ada. Iya. Nanti kita pasang di bio. Promosi, ya nggak apa-apa lah ya. Terus udah gitu. Oh iya. Enggak. Sorry. Lanjut. Jelas pisan. Benar. Nah, ini goyang bocor ke sini. Oh iya. Terus. Terus udah gitu. Ya udah dia ngedeketin. Nah, awalnya aku masih sama itu, tapi dia ngedeketin tuh tujuannya apa? Maksudnya kalau mau, soalnya aku waktu itu lagi nggak mau, maksudnya masih SMA tapi nggak mau yang jangan pacaran sebentar, nggak mau kalau misalkan cuma main-main mah gitu. Terus kayak apa sih maksudnya ngedeketin gitu? Awalnya ya. Geli sayang kan gitu. Awalnya galak, bukan galak, seperti kayak kenapa sih ini? Iya men, aing digalakin bro. Tapi itu pantangan cowok ke cewek yang galak, malah kita makin lebih ke penasaran. Soalnya cuma dia doang yang berani deketin dulu, karena orang-orang udah tahu kayak si hubungannya tuh udah toksik, orang jadi nggak mau nyentuh gitu, kayak udahlah gitu, semua orang tuh kayak udah nggak mau nyelamatin gitu loh. Terus tiba-tiba ya nanti diselamatin lu juga balikan lagi. Bener banget itu. Bener banget ya. Nggak tahu nih tiba-tiba ada orang kelas 3 deketin pas ya itu pas zaman sekelas kita, terus tiba-tiba nggak deketin, terus awalnya kenapa sih nih orang gitu, lama-lama ya udah kepincut lah. Gila. Jadi cuap buaya, hati-hati. Bisa sampai janur kuning ya. Iya jelas lah, maksudnya janur kuning udah punya si buah hati. Iya, ya kan? Sebenarnya apa sih yang aing lihat sama ya cewek aing gitu ya. Nah itu sebenarnya ya orang-orang bilang mana nggak akan benar, maksudnya nggak akan benar tuh dia pasti balikan lagi. Tahu nggak apa yang aing dapetin dari situ? Ceritanya adalah ketika si cewek itu bakalan balikan lagi walaupun dengan hubungan yang toksik itu ya, berarti dia punya loyalty men.
Iya. Dia tuh cewek setia dan dia itu bakal menghargai Maneh sebagai laki-laki gitu. Menghargai perjuangan laki-laki itu. Iya, everything lah ya, maksudnya kayak Maneh ditoksikin, disakitin, tapi kok Maneh tetap berjuang gitu ya, bareng tetap pacaran gitu loh. Iya. Nah, itu yang lihat di dia gitu. Jadi ketika aing dapetin cewek ini nih, dia pasti bakal loyal banget dan setia banget buat aing. Makanya aing gak stres. Keren ya, habis observasinya keren. Iya, itu Romeo and Juliet. Jadi orang-orang bilang itu toksik ya, itu mah tinggal kuat-kuatan hati aing aja gitu ya. Sampai mana gitu aing kuat gitu. Tapi ya itu ketika aing dapetin, ya inilah sekarang. Aing dapet loyalty itu. Tidak menyesal? Sangat tidak, men. Tidak menyesal? Enggak dong. Bahagia. Apapun itu cobaannya, tetap harus bersyukur dan berbahagia. Naik turun. Semuanya juga masalah dan ya aing bilangnya tim ya. Saya aing sama cewek aing sekarang aing ya di dunia pernikahan tapi aing bilangnya tim aja Tim. gitu. Gitu Buat Bre. ngebangun sebuah hubungan yang ujung-ujungnya kita sama-sama bahagia nih. Iya. Jadi sama Mae ternyata keluar dari hubungan toksik nih, balik lagi ya kan, Mae cabut gitu kan. Terus ini diselamatin lah gitu ya. So, pandangan aing awam ya pasti bilangnya cabut, begat yang nggak segampang itu ya ternyata. Nggak segampang itu. Jadi harus disadarin dulu gitu. Maksudnya waktu aku deket sama dia deketin aku tuh, aku ngerasa kayak, oh cewek tuh bisanya diperlakukan sebaik ini gitu. Cewek tuh bisanya sebenarnya dihargai gitu. Kok sama pasangan sendiri nggak diginiin gitu. Jadi sometimes aku kayak, jadi aku ngerasanya kayak dibukain gitu matanya dengan dia deketin aku tuh kayak, oh iya loh, ada dunia luar. Jadi kayak aku tuh sebenarnya lebih bisa dihargai loh sama orang lain gitu. Dan aku tuh kayaknya orang lain tuh bisa lebih appreciate gitu dibandingin pasangan sendiri gitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita udah ngejalanin sama seseorang dan ngerasa toksik, kita tuh harus lebih terbuka. Mindsetnya harus terbuka. Ada sayingnya gini. Ini pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. If you wanna find the right one, if you never let go of the wrong one, you'll never find the right one gitu. Jadi kalau misalkan kamu nggak ngelepas yang salah, kamu sampai kapanpun nggak akan pernah dapet yang bener gitu, yang tepat buat kamu gitu. Dan aku mikirnya itu, dan aku juga percaya kalau mata itu dibalas mata, an eye for an eye gitu. Jadi kalau misalkan ketika tadi itu kayak hati yang ngebales hati gitu, kayak hati yang tulus ngebales hati yang tulus, ya udah aku langsung oh iya nih bener, hati yang itu udah nggak ini gitu. Jadi ketika hati yang itu dicabut ya ada hati lagi yang masuk gitu. Maksudnya cara orang lebih baik gitu. Maksudnya cara orang kan keluar beda-beda gitu. Betul. Cuman cara aku keluar ternyata seperti itu gitu. Balik lagi tadi bener, kan kalau aku ya kita get out lah ya dari toxic relationship gitu. Tapi bisa nggak sih toxic relationship itu di healing Nah, gitu. gimana tuh caranya? Bisa juga ya nggak Leh? Maksudnya nggak menutup kemungkinan kalau semua tuh harus bisa, nggak juga. Tapi ketika satu individu dia ngerasa oh ini udah toxic, yuk kita bareng-bareng gitu. Yuk kamu mau nggak kayak oh ini saling sharing sosial media kayaknya udah nggak oke deh, karena kamu curiga sama aku selalu curiga sama kamu, terus kayak lepas deh gitu. Iya, ujungnya setiap hari ribut. Tiba-tiba ada teman kantor yang nge-DM aja, itu siapa kamu? Iya, ada sometimes yang kayak gitu kan. Jadi kayak Maneh terbaik sih. Iya kan? Pengalamannya. Kalau masalah toksik dalam nih. Lebih dalam. Terbaik sih Maneh. Dalam. Iya, jadi gitu kan. Kalau misalkan yang satu sadar, asal dua-duanya itu kayak sadar gitu, karena ada orang yang karena sudah terbiasa diposesifin, jadi kayak ngerasa justru nyaman ada di stage itu gitu, karena aku jadi ngerasanya aku tahu kamu di mana, aku tahu kamu DM siapa, aku tahu kamu WhatsApp sama siapa. Gitu. Dan itu bisa disebut sama si ceweknya pasti ngomong gini, effortnya dia gila nih ke gua. Iya gitu. Karena apa yang dia lakuin 24 jam kita tahu nih. Iya, gitu. Nggak ada privasi sama sekali. Nggak ada privasi sama sekali. Dan di situ aku juga pernah ngelakuin hal seperti itu. Zaman SMA kelas 3 sampai kuliah. Tapi di situ aku mikir kayak pada saat kita waktu itu putus, terus akhirnya kita balikan lagi, baru di situ kita buat komit. Kita udah nggak usah lagi tuker Instagram, media sosial. Nggak usah kalau pada saat kita ketemu tuh
tukeran lihat WA, lihat Instagram gitu. Itu udah nggak usah. Oh, jadi sebenarnya dikomunikasiin aja ya. Dikomunikasiin dan terus komit. Betul. Nanti ujung-ujungnya pasangan kita berpikir bahwa iya juga ya, kalau misalnya kita terus seperti itu sebenarnya racun. Iya benar. Cemburunya yang tadinya misalnya setiap hubungan itu cemburu wajar, itu manusiawi. Kalau misalnya setiap hubungan tidak ada kecemburuan, itu berarti nggak ada rasa sayang. Iya, sayang sih, benar-benar. Kalau misalnya ada toksik atau ada racun nih kecemburuan, kalau misalnya masih di tahap wajar, itu sebenarnya aku mewajarkan loh. Iya benar wajar sih. Ya orang dicemburuin kadang seneng lah ya gitu. Iya. Cuma jangan sampai dikekang. Jadi kayak ngerasa, oh iya nih, aku ngelakuin ini, ternyata pasangan kita tuh care nih. Iya. Jangan sampai aku kebawa suasana ke arah yang nggak benar. Benar. So, ya sekarang udah di ujung nih kan, udah lama banget kita ngobrol. Ujung mana nih? Ujung baru. Saya gali. Males anjir. Males. Jadi lupa yang mau ngomong apa. Ya intinya begini lah, maksudnya Aing sebagai orang awam, kita udah di ujung nih, udah Aing pengennya narik kesimpulan. Jadi pada dasarnya intinya mana bisa masuk ke hubungan toksik tanpa disadari. Ya kan, tanpa disadari, dan itu nanti berkembang kayak penyakit lah kasarnya kan. Berkembang sampai ada bahasanya mind trick. Iya. Ya kan, mind trick gitu-gitulah. Somehow itu yang malah jadi apa namanya ya, bisa jadi playing victim di antara hubungan itu. Iya, ya. playing victim ya. Jadi Dia yang ngerasa benar, dia salah. Iya gitu kan. Jadi kayak mana tuh ini ngobrol sama Asbah. Jadi intinya mana mau apa namanya cerita curhat sama teman-teman mana ya, akhirnya ketika dikonfront sama si orang yang mentoksikin Mane, dia bakal playing victim. Enggak kok, dia yang salah gini-gini gitu kan. Emang aku lebay kayak gitu kan gitu ya. So, jadi nanti ketika way out-nya sebenarnya banyak hal, banyak caranya ya kan. Komunikasi, komitmen gitu. Iya. Tapi Mane tahu nggak sih apa yang paling penting? Apa? Love yourself, bro. Iya. Itu. Ya kan, jadi dari situ Mane bisa open minded kan. Jadi Mane terbuka, kok Aing kayaknya oke, Aing menyayangi pasangan Aing gitu. Tapi kok Aing nggak menyayangi diri sendiri gitu. Padahal itu sistemnya persentase. Iya kan gitu loh. Harusnya sebenarnya cinta yang paling besar adalah cinta yang harus diberikan pada diri Mane sendiri. Iya. Allah ya. Nomor satunya Allah. Allah. Ya kan? Nomor duanya diri sendiri. Ya kan? Karena pada saat kalau misalnya kita over, misal gini, perasaan kita 100%, kita kasih ke pasangan kita dengan 90%. Gitu ya, 90%. Berarti kita cuma bisa nyayangi diri sendiri 10% dong. Ya. Ini 90%. Ini 10%. Nanti pada saat dia ngecewain, kita udah hilang 90% dan itu bakal sakit banget. Betul. Jadi, saran dari aku untuk ya Bebe dan Fajar, ya menurut pandangan aku ya, cukup di 60 atau 40%. 40%-nya cinta. 60%-nya cinta, 40%-nya logika. Pada saat kita dikecewain atau udah ngerasa hubungan ini toksik, yang main berpikir logika. adalah logika naik. Cintanya diturunin dikit. Benar. Jadi kita, oh iya sebenarnya dia toksik nih. Sampai kayak setiap hari gua nangis gara-gara nangisin cowok itu. Capek nih gitu. Ya, jadi pada intinya sebenarnya kan kita nggak harus selalu putus dari hubungan toksik sebenarnya ya. Betul. Ya kan, bisa aja gitu, ada banyak way out-nya gitu. Kita bisa perbaiki. Betul. Nice. Hari ini deep banget. Suka banget nih pembicaraan. Iya iyalah. Dari benar-benar bintang tamunya. Juliet, Romeo. Despite itu. Iya. Maksudnya kayak dua orang ini tuh dua orang yang benar-benar pengalaman di masalah toksik gitu, bro Apiu nih. Kalau Aing kan enggak, orang awam kayak mana nih, nggak tahu apa-apa ya kan, nggak tahu nih mana pernah nggak nih? Enggak kan? Kami pacaran sorry sekali. boleh nih dilihat nih nanti cam 2, lihat aja tuh itu. Tapi pacaran baru sekali bisa disebut cowok mahal sih. Cowok mahal, emang Aing suka dia itu cowok mahal men, sumpah. Cowok mahal. Iya. Nah, mungkin nanti akan ketemu jodohnya yang terbaik buat Apiu. Ya cerminan biasa. Oke.
Oke, bro, udah di ujung nih, kita cabut. Juga. Tapi kesan pesan atau misalnya ada yang bisa dikasih ke yang nonton untuk BB apa sih gitu? Oh iya, itu dulu ya. Iya. Itu belum. Apa sih maksudnya? Kasih masukan saran yang gitu. Setelah aku nih ngasih kesimpulan dari orang awam nih, dari yang bener-bener pro-nya dong, gimana itu? Nah, enggak sih kalau dari aku ya, paham kalau keluar dari toxic relationship itu susah. Kalau misalkan memang nggak bisa, kayak dengerin dulu kata sekitar gitu. Iya. Kalau memang bener-bener nggak bisa keluar dan kamu ngerasanya itu udah bener-bener toxic, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, seek for help, itu aja. Seek for help dari manapun. Kamu mau, let's say, kantor polisi kek, mau kemana kek, seek for help dimanapun gitu. Aku nggak tahu sih sekarang apakah ada kayak semacam community atau apa gitu yang bisa jadiin ini, tapi seek for help gitu. Karena kalau ngelihat berita zaman sekarang tuh banyak. Jadi kalau dulu kita mikir nggak mungkin lah dia tiba-tiba mencelakai terus KDRT apa segala macam, nggak mungkin gitu. Tapi kalau ngelihat berita, ada berapa banyak sekarang berita gitu yang ceweknya dianiaya apa gimana gitu. Ya sama kayak yang waktu itu. Dan ada lagi kemarin terakhir. Itu udah toksik loh. Iya, itu kan pasti awalnya dari yang kayak gini kan, awalnya gitu. Jadi kalau misalkan emang bener-bener kamu ngerasa alone, kamu udah terlalu tenggelam, kamu ngerasanya ini nggak bisa diselamatin gitu ya, seek for help. Iya. Aku berharap kedepannya jangan sampai ada lagi orang yang kehilangan nyawanya. Kehilangan nyawa gara-gara toksik. Betul. Itu dia. Gitu. Nice. Oke. Kita selesai. Nanti di weekend selanjutnya kita tonton aja. Kita karena nggak ada briefing, jadi tinggal tembak. Apa nih topiknya? Ya udah, nggak usah ada briefing kita. Seperti obrolan kios. Obrolan kios. Bye. Peace.